Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Jayanti Putri, absen 29 dari kelas 12 B11 AT. Di sini saya akan memberikan pembahasan soal mengenai elips yang diberikan oleh Bu Gusnul sebagai materi ulangan harian elips. Oke teman-teman, di sini saya mendapatkan nomor 21. Soalnya adalah dari persamaan elips berikut 25x² plus 9y² plus 100x min 54y min 44 sama dengan 0. Buat kerja kabar dan cari A titik puncak, B titik fokus, C sumbu mayor dan minor, D eksentrisitas, panjang lektus rektum, dan persamaan direktris, dan yang terakhir mencari PGS elips yang bergradien min 3. Nah, untuk mengerjakan soalnya, pertama kita tuliskan dulu persamaannya. 25x² plus 9y² plus 100 x min 54y min 44 sama dengan 0. Nah, perlu diketahui bahwa persamaan ini bukan merupakan persamaan umum elips. Maka dari itu perlu kita jadikan persamaan umum elips. Dan langkah pertamanya adalah kita gabungkan yang bervariabel sama menjadi 25x² plus 100x plus 9y² min 54y min 44 sama dengan 0. Setelah itu kita sederhanakan atau kita pecah menjadi 25 kali berapa yang hasilnya 25x², berarti 25 kali x². Lalu 25 dikali berapa yang hasilnya 100x, adalah dikali 4x. Yang y juga kita seperti itu kan, 9 dikali berapa yang hasilnya 9y², berarti dikali y². Dan 9 dikali berapa yang hasilnya min 54y, berarti dikalikan dengan min 6y. Nah, nanti jadi seperti ini. Nah, setelah itu untuk menjadikannya persamaan umum elips, maka kita perlu menjadikan ini menjadi kuadrat sempurna. Nah, pertama kita beginikan dulu. Saat dijadikan kuadrat sempurna, maka di sini pasti akan ketambahan dengan plus 4. Kan apa itu namanya, kuadrat sempurna kan berarti x kali x, nanti hasilnya x² plus, ini juga plus. Kita cari angka berapa yang sama dan apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan plus 4, berarti 2 dengan 2. Saat ini kita kalikan pelangi, nanti menghasilkan x² plus x kali 2, 2x, terus 2 dikali x plus 2x, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini sama dengan x² plus 4x plus 4. Nah, maksudnya ketambahan 4 itu dari pengoperasian ini. Nah, nanti kita tuliskan di sini ya. Terus yang 9 juga saat dikuadratkan sempurna nanti jadinya y kali berapa yang hasilnya y², ya y kali y. Lalu kita cari lagi angka berapa yang jika ditambahkan itu hasilnya min 6, maka min 3 dengan min 3. Lalu kita kalikan pelangi, gini hasilnya itu jadi y² min y kali min 3 min 3y min 3 kali y min 3y, lalu min 3 kali min 3 plus 9. Nah, ini sama dengan y² min 3y min 6y maksud saya, di plus 3.
9. Nah, ini kan sama dengan ini tadi, tinggal ditambahkan ini supaya jadi kuadrat sempurna. Min 44 dengan 0. Ini nanti menjadi 25 X plus 2 kuadrat, ini dari sini ditambah 9 kali Y min 3 kuadrat, ini dari sini. Lalu kita sama dengankan min 44, kita pindah ruas ke kanan menjadi 44. Lalu karena di ruas kiri ini ketambahan plus 4 dan juga plus 9, maka di ruas kanan juga perlu kita tambahkan menjadi 25 kali 4 adalah 100 plus 100, dan 9 kali 9 adalah 81. Menjadi 25 kali X plus 2 kuadrat plus 9 kali Y min 3 kuadrat sama dengan, ini hasilnya menjadi 225. Setelah itu kita bagi dengan 225 agar menjadi sama dengan 1. Hasilnya X plus 2 kuadrat per 25 bagi 225 adalah 9 plus Y min 3 kuadrat per 9 bagi 225 adalah 25 sama dengan 225 bagi 225 adalah 1. Oke, kita sudah menemukan persamaan elipsnya. Sekarang untuk menemukan bentuknya atau menggambar sketsanya, kita bisa cari A kuadratnya dan B kuadratnya. Dari A kuadratnya terletak pada penyebut Y, yaitu 25. Maka A nya adalah akar A kuadrat atau akar 25 sama dengan 5. Dan B kuadratnya, yaitu penyebut yang lebih kecil berada pada sumbu X, 9, berarti B nya adalah akar B kuadrat atau akar 9 sama dengan 3. Nah, karena A kuadratnya ada pada penyebut Y, maka elips ini merupakan elips vertikal. Rumusnya karena begini, maka dipastikan bahwa elips ini tidak berpusat pada 0,0, tetapi pada P, Hi. Jika ini adalah min P nya adalah plus 2, maka P sama dengan min 2. Jika min Hi nya adalah 3, maka Hi nya adalah 3. Oke, kita juga cari C nya, yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadratnya 25 min 9 sama dengan akar 16 atau 4. Nanti sketsanya menjadi seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Nanti sketsa yang benar saya lampirkan di postingan Instagram saya. Kita cari yang nomor A, mencari titik puncak. Rumusnya, karena ini vertikal maka 0, A. Lalu kita latasikan karena pusatnya adalah min 2,3 menjadi ditambah P, Hi sama dengan 0 ditambah P, A ditambah Hi. 0 ditambah P nya min 2, A nya 5 ditambah Hi nya 3.
Jadi titik puncak yang pertama adalah min 2,8. Titik puncak yang kedua rumusnya 0, min A plus P, Hi sama dengan P, min A plus Hi sama dengan P nya tadi min 2, A nya 5, berarti min 5 ditambah Hi nya 3 sama dengan min 2 min 2. Lalu kita cari titik puncak yang ketiga, yaitu di P. Rumusnya P, 0 plus P, Hi, berarti B plus Hi, B plus P, Hi sama dengan B nya 3 ditambah P nya min 2, Hi nya 3. Berarti titik puncak yang ketiga adalah 3 tambah min 2, 1,3. Dan titik puncak yang keempat rumusnya min B, 0 ditambah P, Hi. Min B nya berarti min 3 ditambah P nya min 2, Hi nya 3 sama dengan min 5,3. Jadi titik puncaknya adalah min 2,8, min 2, min 2, 1,3 dan min 5,3. Lanjut soal B, mencari titik fokus. Titik fokus rumusnya karena ini tadi elips vertikal, maka kita rumuskan 0,c. Jadi fokusnya di sumbu Y, ditambahkan atau dilatasikan dengan P, Hi sama dengan P, C plus Hi sama dengan P nya tadi min 2, C nya 4 ditambah Hi nya 3 sama dengan min 2,7. Titik fokus yang kedua 0, min C ditambah P, Hi sama dengan P, min C tambah Hi sama dengan min 2, min 4 ditambah 3 sama dengan min 2, min 1. Titik fokusnya adalah ini dan ini. Yang C, kita mencari sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor itu adalah, gambarkan elips kita begini, misal sumbu mayor itu di elips vertikal adalah yang ini dan sumbu minor adalah yang ini. Nah, pertama kita cari sumbu mayor. Rumusnya adalah 2 kali A. 2 dikalikan A nya adalah 5 sama dengan 10. Dan sumbu minor adalah 2 kali B. 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Ini sumbu mayor dan ini sumbu minor. Mencari eksentrisitas, kita cari eksentrisitasnya. Rumusnya E sama dengan C per A. C nya adalah 4 per A nya 5. Lalu mencari panjang lactus rectum
atau LR sama dengan 2B kuadrat per A. 2 dikali B kuadratnya adalah 9 per A nya 5 sama dengan 18 per 5. Kita mencari persamaan direktris. Karena elipsnya vertikal, kita menggunakan sumbu Y dengan rumus A kuadrat per C. Kita tambahkan dengan I karena pusatnya bukan 0,0. Kita masukkan A kuadratnya 25 per C nya 4 ditambah I nya 3 sama dengan 25 ditambah per 4 ditambah 3 ini sama dengan 12 per 4. Kita tambahkan 25 ditambah 12 hasilnya 37 per 4. Yang kedua di sumbu Y negatif, rumusnya tinggal kita tambahkan min menjadi A kuadrat per C ditambah I sama dengan min 25 per 4 ditambah 3 sama dengan min 25 per 4 ditambah 12 per 4 sama dengan min 25 ditambah 12 hasilnya min 13 per 4. Jadi persamaan direktrisnya adalah ini dan ini. Selanjutnya kita mencari PGS dengan gradien min 3. Tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu Y min I sama dengan M dikali X min P plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat kali M kuadrat. Y min I nya adalah Y min 3 sama dengan M nya min 3 dikalikan X min P nya adalah X plus 2 plus minus akar A kuadratnya 25 ditambah B kuadratnya 9 dikali min 3 kali min 3 yaitu 9. Y min 3 sama dengan, kita kalikan pelangi, min 3X min 6 plus minus akar hasilnya Y min 3 sama dengan min 3X min 6 plus minus akar 106. Y min 3 min 3 nya bisa kita pindah ruas ke kanan menjadi Y sama dengan min 3X min 6 plus 3 plus minus akar 106. Y sama dengan min 3 plus minus akar 106. Jadi PGS nya adalah ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.